saja untuk tugas mata kuliah literasi digital untuk tugas UTS. Oke, perkenalannya akan dilanjutkan oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nia Oktatura, bisa dipanggil Ibu Nia ya. Baik Ibu, langsung saja ke ini pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, seperti apa dan bagaimana pemahaman Ibu mendefinisikan tentang konteks literasi digital tersebut? Nah, pemahaman Ibu ya, sebetulnya menggunakan literasi digital ini bagus ya, apalagi zaman sekarang kan udah udah ke semuanya serba media ya, apa-apa aja lah gitu kan, semuanya menggunakan media, apalagi bagus sebetulnya ya menggunakan literasi ini, memanfaatkan literasi digital gitu kan. Apalagi pada saat ini kelas 10 itu kan generasi Z ya gitu ya, generasi yang udah lahir sudah mengenal digital gitu kan, gadget ya, udah mengenal itu. Nah, dan terus penerapannya di sekolah gitu kan, literasi digital itu kalau di SMA 7 ini literasi digital itu dibagikan semacam aplikasi gitu, atau setiap pagi itu dari pukul 6.55 sampai sekitar 20 menitan itu dimanfaatkan untuk literasi digital yang dibagikan melalui sebuah aplikasi. Biasanya itu seperti form, Google Form, itu di sana lah gitu. Nanti anak itu buka sesuai dengan username-nya, kan? Atau akun pribadi ya, itu digunakan untuk ujian ya? Ya, literasi tadi, literasi pada pagi-pagi ya. Itu literasi digital itu hari Kamis. Jadi anak itu mau akses Google Form, isinya apa itu? Nah, itu nanti sesuai dengan yang dikasih literasi apa yang diberikan. Nanti dari Google Form itu literasi yang diberikan, gitu kan? Disitulah anak membaca dan menjawab soal-soal yang diberikan. Setiap hari ada tadi itu? Setiap hari Kamis. Tadinya itu apa yang membedakan pembelajaran berbasis literasi digital dengan pembelajaran yang nggak pakai literasi digital menurut Ibu? Itu ya, kalau literasi digital ini kan lebih memudahkan kita gitu kan, memudahkan saat berada di kelas gitu kan, apalagi anak-anak kan udah diperbolehkan membawa HP nih yang tidak sekali gitu kan. Jadi saat dulu menggunakan sebuah aplikasi atau media yang berkaitan dengan aplikasi lah gitu kan, jadi anak lebih gampang gitu, dan juga membagikan pelajaran lebih gampang gitu kan, dan membuka akses ke pelajaran juga anak-anak lebih gampang gitu. Seperti LMS yang digunakan kan, yang di sini digunakan LMS kata guru gitu kan. LMS itu nanti anak itu membuka, dia udah ada masing-masing akun. Nah, nanti anak-anak itu udah menyiapkan masing-masing, kata sandinya udah dikasih dari pihak sekolah. Jadi nanti guru juga udah memiliki apa nih, LMS guru gitu. Jadi LMS guru sama LMS murid. Nanti guru menyediakan materi, memasukkan materi dalam LMS, mulai dari matematiknya, materinya, atau praktik-praktik lain. Jadi nanti anak langsung buka LMS itu terus diakses waktu itu. Jadi di sana itu mulai dari absensi, ya kan, menggunakan LMS, absensi di sana hadir atau tidak hadirnya, bisa
yang diadakan dari pemerintah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, sejauh mana pengalaman Ibu dalam menerapkan literasi digital di lingkungan sekolah dan dalam pembelajaran di kelas? Sejauh ini ya, Iya. pengalaman ya yang bagus gitu. Cuma ada sedikit tantangan lah gitu loh. Mungkin anak-anak pakai data yang ada gitu, atau jaringan yang kadang-kadang hilang timbul gitu kan. Jadi anak-anak ini nggak ini gitu, ada ininya lah gitu, ada kekurangannya di sana. Kalau itu fasilitas kayak gitu di sekolah apakah ada ya? Ada, setiap kelas ada gitu. Tapi kan ada timenya atau waktunya gitu, ada masalah gitu kan. Tapi sejauh itu lancar. Sejauh ini selama Ibu mengajar, Ibu mengajar di kelas 8 ya? Kelas itu Ya, kelas 10. Nah, di kelas 10 ini ada nggak anak murid Ibu yang nggak kurang mahir dalam berlatih literasi digital ini menggunakan kata-kata digital itu, ada nggak? mungkin ada beberapa ya gitu. Tapi kita tetap lihat lah gitu, bagaimana proses perkembangan anak ini gitu. Apalagi anak-anak ini kan nggak selalu ada HP gitu kan. Kan sebagian anak ada yang dari SMP udah memiliki HP gitu kan. Jadi ketika dia udah mengenal HP dan bisa menggunakan ini itu segala macamnya yang ada di dalam HP kan, ada aplikasi-aplikasi. Jadi anak lebih selancar lah gitu. Ada juga anak yang baru menggunakan HP gitu kan. Jadi ketika membuka sebuah aplikasi mungkin mestinya nggak canggung, anak itu belum selancar kawannya lah gitu, nggak terlalu cepat paham. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengakses atau menggunakan platform digital seperti buku sekolah elektronik atau sistem informasi pendidikan Indonesia atau SIDI, atau juga sumber belajar atau rumah belajar dan atau tadi yang seperti disebutkan PNM tadi, atau ada selama itu mengajar ada menggunakan sumber lain seperti sosmed, seperti lewat YouTube, nonton bareng lewat proyektor ya, buat itu ada ini. Itu menonton video ya, apalagi materi mengenai tentang teks observasi dan teks anekdot gitu ya. Nah itu kan ada anak-anak itu melihat contoh video gitu kan, orang yang tampil seperti bawakan timbal atau tentang komedi. Jadi kemarin itu ibu kasih contoh video lah gitu. Jadi melalui video ini jadi anak bisa juga mempraktekkan seperti ini, stand up komedinya seperti ini gitu kan, lawakan timbalnya Berarti itu lewat YouTube ya tadi? Kalau ini Bu, apa namanya? Dari ini pernah ini nggak Bu lewat website Sistem Informasi Pendidikan Indonesia atau SIDI? Kalau itu yang BSE pernah juga? BSE Bu? Rumah sumber belajar? Ibu ada kendala nggak dari penggunaan website tadi, website dari yang disediakan oleh Kemendikbud tadi? Apakah ada kendala itu? Kendala terlalu banyak enggak ya, kendalanya juga enggak, tapi kan masih belajar gitu ya. Di mana ibu mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital tersebut? Di mana ibu mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital? Apakah lewat workshop atau lewat seminar yang diadakan ibu? Tadi informasi atau ilmu berliterasi digital tadi? Ya dari seminar juga pernah gitu kan. Terus dari sekolah kan juga ada tuh, ya kan, dari sekolah, apalagi di sini kan kegiatannya juga ada literasi sebelum mulai pembelajaran. Terus apakah ibu ada tantangan khusus dalam menerapkan literasi digital dalam pembelajaran ini, itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia,
Terus terutama di sekolah dalam keterbatasan fasilitas jika ada apa saja Bu? Kendalanya ya seperti internet tadi. Masih internet ya. Kalau fasilitas, kalau anak kan menggunakan HP, semuanya udah ada. Fokus gitu Bu, di Fokus ada, sedikit fokus ada. Terus menurut apa selain mengajar platform media pembelajaran apa yang cocok dan relevan dengan 4 aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Platform apa yang platform pembelajaran apa yang cocok dan relevan dengan 4 aspek tadi? Mengenai platformnya, belum pernah sih ibu menggunakan platform atau aplikasi lainnya gitu kan. Apalagi kan ibu ngajar di kelas 10, coba dikak ini menulis ya kan. Kalau membaca ya anak membaca buku atau dia hati langsung kan. Aplikasi membacanya mungkin aplikasi apa yang digunakan sama anak, banyak tuh. Ngapain kak? Main gaplek. Bu, Perkenalkan nama. Ulang kak, ulang. Perkenalkan nama saya Kailila, saya dari kelas 10-7. Halo, saya Fauzia Izatunisa dari kelas 10-7. Oke, baik Adik. Di sini kakak mau tanya simpel saja. Adik kan sekarang kelas 10 kan? Selama adik kan belajar bahasa Indonesia sama ibu Nia ya? Iya. Selama belajar dengan ibu Nia, bagaimana ibu Nia menerapkan literasi digital di kelas itu, Dek? Pakai kayak apa proyektor, pakai ini apa Infocus. Iya, ada. Terkadang ya pakai Infocus gitu. Terus ya pagi-pagi itu ada literasi gitu. Jadi pakai link Google Form. Oh gitu. Terus adik paham nggak kalau misalnya belajar bahasa Indonesia dengan literasi digital itu adik ngerti nggak sama pelajarannya itu? Kalau saya sih ngerti ya kak ya. Soalnya dia lebih enak menggunakan digital dibandingkan hanya menerangkan gitu saja. Itu dalam menggunakannya itu dalam bentuk apa, Dek? Nonton YouTube kah atau lewat apakah gitu? Presentasi gitu, Pak. Oh ya, Pakai Infocus. Infocus itu bikin PPT gitu ya? Iya. Adik pakai PPT biasa dari laptop atau pakai Canva? Pakai Canva. Canva. Susah nggak, Dek? Enggak. Ada kendala nggak, Adik? Dalam pakai Canva itu nggak ada ya? Kendalanya paham itu ya? kadang Koneksi internet. Di sekolahnya kan ada wifi ya. Terus adik kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya dikasih tugas, adik menggunakan platform apa untuk menyelesaikan itu sebagai bantuan untuk referensi? Carinya lewat apa? Apakah lewat web perpustakaan nasional Indonesia atau lewat apa gitu, Dek? biasanya itu lewat Wikipedia gitu. Wikipedia. Ya. Form berita gitu. Berarti ibu yang mengajar bahasa Indonesia adik tadi sudah menerapkan tadi ya, sudah menerapkan di kelas ya berarti. Iya. Terus jenis-jenis tugas atau kegiatan apa yang sering adik lakukan dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Misalnya kayak membuat kayak presentasi gitu atau bikin video yang vlog yang harus diunggah ke sosmed gitu, pernah nggak? Enggak pernah. Kami lebih sering bikin PPT aja Kak. Oh sering, jadi selama kelas 10 ini lebih sering ke PPT ya? Iya. Berarti itu per kelompok maju ke depan gitu? Iya. Ya, itu aja. Oke lah, Dek, makasih banyak ya. Kakak mau nanya.